Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abraham Bodo akan mempresentasikan tentang light amplification. Nah, yang pertama, light amplification itu apa sih? Light amplification itu merupakan penguatan cahaya. Nah, cahaya kan merupakan gelombang. Jadi cahaya itu juga bisa dikuatkan seperti gelombang-gelombang pada umumnya. Nah, light amplification ini diaplikasikan pada suatu alat yang namanya laser. Nah, laser itu merupakan singkatan dari light amplification by stimulated emission of radiation. Nah, itu merupakan terjadinya proses penguatan cahaya oleh emisi radiasi yang terstimulasi. Nah, ada 3 prinsip interaksi antara cahaya dengan materi, yaitu absorpsi, emisi spontan, dan emisi terstimulasi, seperti dalam materi kemarin yang dijelaskan dalam presentasi minggu lalu. Di sini saya akan menjelaskan mereview sedikit tentang presentasi minggu yang lalu. Yang pertama, sifat interaksi cahaya, yaitu absorpsi. Absorpsi di sini adalah proses tereksitasinya elektron dari tingkatan energi E1 ke E2 akibat penyerapan foton dengan energi Hv lebih besar daripada E2-E1, di mana H adalah konstanta Planck dan besar 6,626 kali 10⁻⁻34 joule second. Nah, laju absorpsi sendiri rumusnya adalah W1 ke 2 sama dengan tau 1 ke 2 kali F, di mana tau 1 ke 2 itu adalah penampang absorpsi dan F adalah flux foton dengan satuan cm/min2 detik/min1. Nah, yang kedua adalah emisi spontan. Emisi spontan adalah proses meluruhnya elektron yang tereksitasi di tingkatan energi E2 ke tingkatan energi E1. Karena E2 lebih besar daripada E1, maka proses peluruan akan melepaskan energi yang berupa pertama adalah emisi radiatif. Emisi radiatif itu memancarkan foton dengan energi sama dengan E2-E1. Terus yang kedua adalah emisi non radiatif, tidak memancarkan foton. Nah, di emisi spontan ini bedanya sama absorpsi tadi. Kalau absorpsi kan dia mengeksitasi elektron, elektronnya itu tereksitasi, jadi dari energi level ke-1 ke energi level kedua. Kalau di emisi spontan ini elektronnya itu tereksitasi dari tingkatan meluruh dari tingkatan energi tingkat kedua ke energi tingkat 1. Nah, laju dari emisi spontan dari tingkatan energi kedua ke tingkatan energi pertama itu adalah ini rumusnya, dN2 per dt sama dengan min AN2 sama dengan min N2 per tau SP, dengan A adalah laju emisi spontan atau disebut juga koefisien Einstein, dan tau SP sama dengan A-1 sama dengan lifetime emisi spontan. Untuk emisi non radiatifnya berlaku ini rumus yang bawah. Perbedaan antara emisi spontan dan emisi non radiatif adalah pada lifetime-nya, di mana nilai tau SP-nya hanya bergantung pada transisi tertentu, sedangkan tau NR bergantung pada transisi tertentu dan keadaan media sekelilingnya. Terus selanjutnya adalah energi terstimulasi.
emisi terstimulasi. Nah, emisi terstimulasi adalah proses yang melibatkan elektron-elektron yang sudah berada di energi tingkat 2 distimulasi atau dirangsang oleh foton yang datang untuk meluruh ke energi level 1 sehingga akan memperkuat energi cahaya yang datang atau amplification by stimulated emission. Nah, di sini yang dipakai sama laser itu adalah prinsip interaksi cahaya yang emisi terstimulasi ini yang dipakai oleh laser. Nah, di sini energi terstimulasi sama dengan emisi spontan, di mana terjadi laju transisi dari energi level kedua ke energi level pertama, yaitu Dn2 sama Dn2 per detik. Ini persamaan yang pertama ya. Terus dengan W21 W dari energi level 2 ke energi level 1 adalah laju emisi terstimulasi yang didefinisikan sebagai ini rumus persamaan yang kedua. Nah, di mana tau 21 adalah penampang emisi terstimulasi dan F adalah flux foton seperti yang di tadi ya, energi yang seperti di ini absorpsi ya, itu sama seperti yang diabsorpsi. Nah, kemudian proses emisi terstimulasi dicirikan oleh emisi terstimulasi dan absorpsi, di mana menurut Einstein G2 kali W energi level 2 ke energi level pertama sama dengan G1 W 12. Terus ini persamaan yang ketiga itu ya, dengan G1 adalah jumlah degenerasi di tingkatan energi pertama dan G2 adalah jumlah degenerasi di tingkatan energi kedua. Nah, selanjutnya adalah ide dasar dari laser. Nah, ide dasar dari emisi pada laser adalah emisi terstimulasi seperti yang saya jelaskan tadi. Pandang suatu sistem yang terdiri dari dua tingkatan energi E1 dan energi level kedua dengan jumlah populasi masing-masing N2 dan N1. Suatu cahaya dengan flux F datang ke dalam sistem melewati suatu elemen panjang dz, maka flux output menjadi F plus df seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, di sini tuh gambarnya menjelaskan ya. Jadi ketika suatu foton datang dengan flux F ke dalam bahan, maka akan terjadi perubahan flux sebesar df akibat absorpsi dan emisi terstimulasi. Jadi ketika ada foton yang datang ke flux F ke dalam dengan fluxnya F, apabila ada foton yang datang dengan fluxnya itu F ke dalam bahan, maka itu akan terjadi perubahan flux sebesar df atau turunan F tadi akibat absorpsi dan emisi terstimulasi. Jadi perubahannya itu disebabkan sama absorpsi dan emisi terstimulasi. Jika foton yang datang mempunyai penampang lintang S, maka perbedaan foton yang datang dan yang keluar dari daerah DZ adalah SDF. Nah, SDF merupakan perbedaan emisi spontan dan absorpsi di daerah DZ per satuan waktu. Nah, yang didefinisikan sebagai dalam bentuk rumus itu seperti persamaan yang ini yang ada di bawah. Nah, terus selanjutnya, maka dari persamaan itu bisa diperoleh ini
persamaan ini. SDF W21N2 min W12 SDF. Itu persamaan itu ke bawah. Nah, itu didapat dari persamaan-persamaan sebelumnya juga. Jadi disubstitusi dari persamaan-persamaan sebelumnya. Persamaannya energi terstimulasi sama absorpsi. Nah, dari persamaan ini tuh mempunyai arti fisik sebagai berikut. Yang pertama, bahan bersifat sebagai penguat cahaya atau optical amplifier. Jika dF per dz lebih besar daripada 0, maka keadaan N2 lebih besar daripada keadaan N1, yang berarti inversi populasi N2 lebih besar daripada N1, maka N1. Terus yang kedua, bahan bersifat sebagai penyerap cahaya. Nah, yang pertama tadi adalah penguat cahaya, terus yang kedua itu penyerap cahaya atau optical absorber. Jika itu terjadi jika dF per dz lebih kecil daripada 0, maka N keadaan kedua lebih kecil daripada N keadaan pertama. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa material yang dapat digunakan sebagai bahan aktif laser adalah material yang memiliki inversi populasi. Jadi bisa memperkuat cahaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.